Oke, perkenalkan saya Dimas Ananda Yusuf. Selamat menonton. Apple Inc. Siapa yang tak tahu perusahaan ini? Apple adalah perusahaan multinasional yang berpusat di Cupertino, California, yang merancang, mengembangkan, dan menjual perangkat elektronik dan sebagainya. Produk ikonik dari perusahaan ini sudah tak asing lagi bagi kita, yaitu smartphone dengan nama iPhone. Apple Inc. berdiri pada 1 April 1976. Untuk segmentasi, targeting, dan positioning, dalam segmentasi demografis, Apple pada awalnya mengkhususkan produknya untuk kaum pria dengan rentang umur 17-35 tahun dengan penghasilan kurang lebih 3 juta ke atas atau kaum menengah ke atas. Untuk psikografisnya, Apple mempertimbangkan rentang umur tersebut 17-35 tahun menyukai gadget yang canggih dan melek akan teknologi, sehingga mereka tidak hanya berkeinginan terhadap produk-produk gadget tetapi menjadikan itu sebagai kebutuhan dan menjadikan peningkatan gengsi atau rasa bangga terhadap produk yang dimiliki itu. Untuk geografisnya, iPhone ditujukan untuk pasar secara luas atau bisa diterima oleh masyarakat di seluruh dunia atau global. Untuk targetingnya, perusahaan Apple menargetkan produk-produknya pada orang yang mementingkan gaya, desain, dan kesederhanaan produk. Inilah mungkin menjadi penyebab bahwa produk Apple mempunyai desain style yang simple atau minimalis, tetapi mudah diingat, yang menjadikan produk-produk Apple menjadi sangat mudah dikenali. Dan untuk positioningnya, Apple memposisikan produknya sebagai produk eksklusif dan berbeda dibanding dengan produk-produk yang ada saat itu, bahkan saat ini. Apple mencoba untuk selalu be a thing different, menjadikan produk yang berbeda dengan produk-produk yang ada di pasaran atau pesaingnya. Apple mencoba untuk memberikan kesan bahwa produknya adalah produk eksklusif atau mungkin bisa disebut sebagai kalangan atas, bahkan untuk varian produk yang paling murah. Hal ini mungkin yang menjadi penyebab produk-produk Apple mempunyai harga yang relatif di atas produk-produk pesaingnya, bahkan untuk varian yang paling kecil atau paling murah. Karena Apple bukan hanya memperhatikan inovasi, tapi mereka juga menjadi yang berbeda di antara lainnya, serta mereka selalu ingin meningkatkan kualitas, menjaga kualitas daripada meningkatkan kuantitas. Tidak hanya terhadap produk-produk lain yang berfokus kepada kuantitasnya. Tentunya perusahaan Apple dengan produknya iPhone dan lain-lain bisa berhasil sukses sampai saat ini tidak melalui jalan yang mulus, karena mereka merupakan salah satu perusahaan yang menjadi pionir atau menjadi yang pertama untuk menjual produk dengan inovasi, dengan cara dan sistem yang berbeda. Selanjutnya yaitu analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Yang pertama, Strength. Apple berhasil menciptakan merek dan menggambarkan produknya menjadi produk yang eksklusif atau mempunyai nilai prestige yang lebih daripada produk lainnya. Nah, hal ini juga yang mendasari Apple bisa menjadi merek paling bernilai di dunia dan mempunyai konsumen yang loyal, sehingga tingkat loyalitasnya terhadap perusahaan tinggi. Yang kedua, yang seperti kita tahu harga dari produk Apple ini tinggi. Nah,
Tapi hal tersebut bisa menjadi kekuatan bagi Apple karena dengan tingginya harga, makin besarnya juga margin yang bisa didapatkan oleh Apple. Dan dengan menetapkan harga yang tinggi, hal ini secara tidak langsung bisa menjaga nilai prestis dari produk-produk yang dikeluarkan oleh Apple. Selain itu, Apple mempunyai biaya lebih untuk Research and Development atau R&D sehingga muncullah inovasi-inovasi. Selain dengan inovasi, Apple juga berhasil dalam mengatur pelancingan produk barunya. Nah, Apple jarang sekali mengeluarkan produk lebih dari 2 dalam setahun. Hal ini membuat inovasi terhadap produk Apple generasi per generasi mempunyai jarak sehingga membuat konsumen tertarik untuk membeli produk yang terbaru. Berbeda dengan produk-produk dari perusahaan lain seperti Samsung yang hampir tiap 3 bulan mengeluarkan produk barunya, apapun HP-HP dari negeri Cina yang bahkan bisa lebih cepat lagi. Lalu yang kedua yaitu weakness. Weakness atau kelemahan yang dimiliki oleh Apple yaitu berkebalikan atau bahkan sama dengan kekuatannya tadi. Yang pertama yaitu tingginya harga jual. Nah, ternyata karena tingginya harga jual ini membuat pangsa pasar Apple juga terbatas. Nah, tapi walaupun kenyataannya ternyata revenue dari Apple ini di seluruh dunia dalam produk smartphone mendapatkan 51%. Nah, jadi Apple ini menguasai revenue dalam smartphone. Nah, tapi karena harganya yang tinggi, ini membuat pangsa pasarnya terutama di negara-negara berkembang menjadi terbatas. Nah, sehingga muncullah produk-produk tier 1 atau KW yang bisa disebut HDC, KW, super copy dan sebagainya. Yang hal tersebut tentunya memang tidak mengaruh secara langsung, tapi hal tersebut bisa digunakan oleh oknum-oknum lain untuk mengelabui atau untuk melakukan penipuan. Selain itu, karena Apple juga merupakan produk yang premium, mereka tidak mendistribusikan barangnya secara sembarangan. Mereka menjual produk-produknya melalui retail-retail atau gerai resmi ataupun yang bermitra dengan mereka, sehingga konsumen memiliki keterbatasan dalam mengakses gerai yang menjual produk iPhone. Tapi hal ini dapat diatasi dengan sekarang ini yaitu penjualan melalui media online seperti web, e-commerce, bahkan media sosial. Lalu ada opportunity yang bisa dimanfaatkan Apple. Yang pertama yaitu perluasan jaringan distribusi. Apple memiliki kesempatan untuk memperluas jaringan distribusinya, apalagi terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana transportasi dan ekspedisi terbatas dan tidak begitu merata. Jadi Apple bisa kali ini dengan mengadakan kerjasama terhadap perusahaan-perusahaan lokal, apalagi di Indonesia ini yang ada sistem TKDN untuk pajaknya, sehingga bisa mempermudah dalam mengurus jaringan distribusi dan memperluasnya. Lalu ada opportunity lain yaitu menciptakan lini produk baru. Nah, seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini muncullah produk baru dari Apple yaitu AirPods. Nah, seiring berkembangnya waktu lagi dan ada rumor bahwa sebentar lagi Apple akan mengeluarkan Apple Glass atau kacamata. Dan nanti akan berkembang inovasi tersebut untuk mengikuti perkembangan permintaan oleh konsumen yang potensial. Lalu threat yang harus dihadapi Apple yang pertama yaitu kompetisi yang agresif. Salah satu saingan bisnis Apple yang besar adalah perusahaan Samsung, apalagi dalam bidang smartphone. Mereka berlomba dalam mengembangkan inovasi. Hal ini tentunya akan merugikan siapapun yang ketinggalan
akan inovasi dan perkembangan zaman. Tapi hal ini juga berefek baik kepada kemajuan perusahaan dan bisa memangkas biaya R&D apabila perusahaan lain berhasil menemukan inovasi yang belum kita pelajari. Yang trait yang kedua adalah imitasi atau tiruan. Seperti di weakness tadi, hal ini terjadi karena harga Apple yang tinggi tapi peminatnya banyak. Lalu Apple juga mengalami peningkatan biaya pekerja di negara maju, apalagi di Amerika Serikat. Peningkatan biaya pekerja ini dapat diatasi dengan mendirikan cabang di tempat yang biaya pekerjaannya bisa disebut relatif murah, seperti di Cina, dan sehingga tidak mengurangi margin keuntungan dan menetapkan harga jual yang semakin tinggi, sehingga produk meskipun premium tetapi tidak memeras konsumen. Ada banyak strategi pemasaran yang dilakukan untuk menjual iPhone dan beberapa produk lainnya kepada para konsumen yang dituju. Strategi tersebut ada yang gagal, tapi banyak pula yang berhasil. Apple berfokus pada kualitas dan inovasi sebagai keunggulan kompetitif produk. Nah, ditambah dengan desain dan UI yang simpel tapi menarik, sesuai jargon lamanya yaitu think different, serta kesan brand awareness dan brand image dengan prestige yang tinggi berhasil menarik konsumen dan meningkatkan loyalitas terhadap konsumennya. Hal ini didukung dengan promosi dan periklanan atau advertising yang terbatas tapi tepat dan berkualitas. Ada dua strategi utama yang digunakan Apple dalam advertising. Nah, yang pertama yaitu penempatan produk yang dipakai oleh selebriti atau artis dan dalam pertunjukan populer yang tepat. Nah, seperti menggunakan iklan aktor yang sesuai dengan jargon Apple yaitu think different, mempunyai prestige yang tinggi tetapi mengusung kesederhanaan. Lalu yang kedua, buzz yang dihasilkan oleh ulasan positif di media, seperti menggunakan influencer, YouTuber, selebgram, dan lain-lain dalam program uji coba gratis atau free trial dalam layanan barunya, atau bahkan kolaborasi sampai dengan sponsorship. Hal ini pasti akan sangat berdampak kepada para konsumen yang membaca hasil ulasan tersebut. Apalagi kualitas dari produk Apple telah dijaga dan produknya merupakan inovasi sehingga mempunyai daya tarik yang lebih. Branding yang dilakukan oleh Apple ini sangat baik, apalagi mereka juga mengundang dan mendukung para developer seperti dalam menjual produknya di App Store. Kemudian mereka juga dalam meluncurkan launch produknya melakukan sistem pre-order untuk mengecek demand terhadap produk yang akan mereka jual. Nah, selain itu, mereka juga mengadakan event dan mengundang jurnalis-jurnalis dari seluruh dunia, mengundang influencer, bahkan selebritis untuk menjadi ikut dalam bagian event tersebut dalam mengenalkan produk lini terbaru mereka. Lalu, apakah iklan Apple juga sangat peduli terhadap pelanggannya? Hal ini dibuktikan karena mereka mendengar masukan, kritik, saran, dan menjaga privasi dari para pelanggannya. Selain itu, mereka juga membangun sebuah kultur budaya, membangun sebuah pengalaman dengan rancangannya, pengalaman yang lebih baik yang bertujuan pada emosi terhadap prospek Anda. Bahkan Apple juga menamai produknya sedekat mungkin dan sefamiliar mungkin terhadap para calon konsumennya, seperti penggunaan nama Retina Display dan Touch ID yang merupakan kata-kata yang sudah familiar terhadap semua orang. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih.